Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang tidak masuk, mungkin sakit atau izin? Tidak ada. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekonomi, masa awal reformasi, kebijakannya apa saja. Tapi sebelumnya nanti Ibu kasih kayak pendaftaran dulu di masa orde baru seperti apa, sedikit ya. Hari ini adakah yang mau bertanya? Enggak? Oke, belum. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya, sama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Tadi pagi dapat pelajaran apa? Matematika? Ya. Oke. Semangat ya berarti ya. Ini belajar sejarah, jadi semoga kalian tetap semangat, terus menjaga stamina-nya. Jangan lupa karena ini udah masuki musim penghujan yang tentunya gampang banget untuk terserang penyakit. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan hujan-hujanan dulu karena kalian juga masih sekolah juga, nanti jadinya nggak fokus. Sudahkah kalian sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Jangan skip ya sarapannya, karena kita tahu sendiri kalau misalkan kalian skip sarapan itu sama dengan kalian menimbun atau menumbuhkan penyakit. Kenapa? Karena sekali kalian nggak sarapan itu nanti lama-lama jadi kebiasaan. Sama kayak kalian belajar, kalau misalkan kalian sekali nggak belajar itu ya nggak apa sih kalau misalkan sekali dua kali istirahat. Tapi kalau misalkan lebih dari itu nanti jadi kebiasaan kalian. Terus kalian jadi lupa waktu belajarnya, malah nggak karuan gitu. Ngomong-ngomong, Ibu mau cerita sedikit. Jadi tadi pagi itu Ibu melihat YouTube ya, ada satu video itu trending banget. Bisa dikatakan trending seluruh Indonesia lah. Dan juga sempat ramai juga di Twitter perkara kasus poligami. Nah, poligami itu kalau misalkan di wilayah Indonesia tuh kayak bener-bener asing banget ya. Apalagi Indonesia tuh nggak cuma agama Islam, tapi beberapa agama kan masuk di Indonesia. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah kasus ini adalah seorang kiai menawarkan jasa poligami kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Padahal kalau kita lihat, nggak apa sih kalau misalkan mengikuti jejak Rasulullah, tapi harus ada ketentuan dan syarat yang tepat. Sayangnya yang ditemukan di sini itu ketika ditanya Pak, kan itu tim narasi mendatangi khusus ya ke tempatnya. Pak, kenapa sih kok Bapak melakukan tindakan poligami? Bukankah malah menyakitkan hati wanita, apalagi istri Bapak? Tentunya poligami lebih dari 3 ya. Jawabannya itu saya ingin mengikuti jejak Rasulullah. Selain itu saya juga sangat tahu betul kalau misalkan ini juga bakalan ya. Jadi bapaknya kan sudah punya gambaran. Ini poligami itu bakalan jadi salah satu cara supaya Islam itu mendominasi di dunia. Kita tahu sendiri kalau misalkan kalau saat ini ya, yang mendominasi itu agama Kristen, sedangkan agama Islam itu masuk ke bagian nomor 2, sehingga bapaknya itu kayak berinisiatif kalau misalkan ini bakalan jadi cara yang terbaik selain itu, selain mengejar pahala bisnis begitu, selain mengejar pahala juga beliau juga menginginkan Islam itu mendominasi kayak gitu. Oke, kita kemarin belajar tentang politik ya. Nah, terkait dengan politik itu perlu diketahui banyak sekali situasi politik yang menimbulkan insiden-insiden karena politik sendiri itu Presiden Soeharto menempatkan posisinya itu berada pada nomor pertama. Kalau misalkan beliau memang benar mencanangkan demokrasi Pancasila, padahal kalau misalkan di real life-nya atau di kenyataannya Presiden Soeharto itu jatuhnya pemerintahannya itu kayak demokrasi terpimpin. Nah,
demokrasi terpimpin itu sendiri berarti kan pemerintah kan menempatkan secara khusus presiden pemegang utama. Berarti kekuasaan dipegang presiden secara nomor 1. Nah, padahal beliau sendiri itu harusnya itu memfasilitasi kalau misalkan aspirasi itu diberi kebebasan, jadi masyarakat itu bisa bebas berpendapat. Tapi tidak adanya kebebasan pers selama kebijakan beliau. Kemudian ada hegemoni politik. Nah, hegemoni politik itu sendiri ada kekuasaan penuh dipegang oleh Partai Golkar. Ada 3 partai, yaitu Partai PDI, kemudian Partai PPP, dan juga Partai Golkar. Nah, di Partai PDI sendiri yang jadi saingannya itu sudah berhasil istilahnya dilumpuhkan, karena di dalam tubuh PDI itu sudah dibumbui istilahnya, sudah ditumbuhkan konflik-konflik internal, masalah-masalah internal, sehingga saingan pertamanya saat ini itu adalah Partai PPP. Nah, Partai PPP kan basisnya Islam ya, basisnya berarti di pesantren-pesantren. Nanti menanamkan kayak semacam dukungannya atau misalkan supaya partai itu mendapat dukungan berarti kan di pesantren. Nah, ketika Partai Golkar melihat itu, maka Partai Golkar berinisiatif bahwa oke, kita turun ke lapangan, terutama ke pesantren-pesantren lah, sampai akhirnya terjadi banyak sekali kerusuhan atau insiden yang mana Partai Golkar itu kan sebelum pemilu itu kan biasanya kan bendera-bendera partai itu kan ditancapkan ya, nah itu diambil secara paksa. Terus pas ditanya tuh jawabannya tuh gini, menurut sumber yang ibu temukan itu malah jawabannya gini, pokoknya ini bisnisnya Golkar. Ya, saya nggak tahu, pokoknya ini Golkar. Jadi aparat tadi itu berpihak sama Golkar. Kalau kita melihat sendiri kan berarti kan ada kayak semacam ketidakadilan ya. Bahkan dari situ tuh timbul banyak sekali kayak pergolakan bentrokan, sampai nanti banyak sekali kayak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa di Jakarta, kemudian peristiwa di Palembang, dan juga peristiwa di Banjarmasin. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu nanti menimbulkan banyak kerugian. Kerugiannya seperti apa? Kayak rusaknya infrastruktur, kemudian jalinan silaturahmi yang seharusnya dijaga oleh masyarakat di Indonesia itu menjadi terpecah hanya karena masalah partai. Sehingga kita sendiri bisa tahu kalau misalkan aparat bertindak secara represif, kemudian adanya fungsi ABRI, yang mana ABRI itu harusnya berfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, malah ikut campur dalam urusan politik. Nanti jatuhnya itu banyak sekali kayak partai-partai politik, kekuasaan negara itu dikuasai oleh ABRI juga. Selain itu, akibat dari insiden itu nanti muncul kayak kerusuhan. Nah, kerusuhan yang terbesar itu kerusuhan Mei 1998. Dan di kerusuhan Mei 1998 itu nantinya banyak sekali masyarakat menuntut reformasi. Jadi di samping ada masalah politik, itu juga ada masalah ekonomi. Nanti kita bahas masalah ekonominya ya. Nah, kalau misalkan udah ada tuntutan reformasi, berarti kan masyarakat menginginkan atau memimpikan adanya kehidupan yang lebih baik ke depannya, sehingga di saat-saat seperti itu Presiden Soeharto yang nggak punya istilahnya itu karena sudah bingung dengan situasi yang ada, situasi masyarakat sudah nggak karuan, apalagi di masa ketika peristiwa Trisakti yang menelan korban jiwa, menewaskan sekitar 4 mahasiswa yang itu juga nggak diusut tuntas masalahnya, nggak dikelarkan, sedangkan keluarganya itu merasa kayak tersakiti karena nggak ada keadilan sama sekali. Akhirnya Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya. Nah, wakilnya saat itu adalah Presiden B.J. Habibie. Nah, kenapa kok Presiden B.J. Habibie jadi presiden? Ya karena beliau menjadi wakil, terus tidak dari prestasi-prestasinya yang dulu pun itu menjadikan masyarakat ya udahlah nggak apa-apa daripada kekosongan jabatan. Nanti kalau misalkan kekosongan jabatan itu terjadi, nanti mengakibatkan banyak sekali masalah-masalah lagi.
dan akhirnya Presiden B.J. Habibie resmi menjadi presiden selanjutnya. Nah, di masa Presiden B.J. Habibie ini memerintah, beliau tuh dari satu sisi tuh bingungnya kenapa? Karena wah, kalau misalkan ini nggak saya turuti permintaan masyarakat, permintaan informasinya, jadinya saya juga yang kena, sama saja saya dengan bunuh diri. Akhirnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat, dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie, mulai dari kebebasan pers, kemudian kebebasan mendirikan partai, kemudian pembentukan Komnas HAM, dan juga banyak sekali kebijakan politik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni ekonomi orde baru dan awal reformasi. Nah, di ekonomi orde baru ini, Presiden B.J. Habibie, Presiden Soeharto itu membentuk beberapa program. Ada RPJ panjang, kemudian RPJ pendek, kemudian ada repelita 1 sampai 6, kemudian juga ada kayak ekspor, kegiatan ekspor dan deregulasi. Nah, di RPJ panjang, RPJ pendek itu sendiri ada 3 program, yaitu menyusun APBN berimbang, kemudian adanya melindungi investor asing, dan yang ketiga itu programnya itu melakukan kerjasama dengan luar negeri. Nah, kalau misalkan melakukan kerjasama, maka ada kerjasama itu nggak gratis juga ya, tapi nanti juga bakal terjadi hutang juga supaya memulihkan ekonomi di Indonesia. Karena di masa Presiden Soekarno itu benar-benar anti yang namanya liberal, anti sama orang-orang barat. Kalau misalnya kita melihat mengkacamatai di masa mudanya, itu Presiden Soekarno itu secara khusus mendapat pendidikan dari Ketua Serikat Islam Percobaan Nabi, yang juga saat ia sekolah di HTS itu beliau juga mendapat pendidikan sosialis. Jadi secara khusus Percobaan Nabi itu menggabungkan Islam dan sosialisme, dan bisa saja Presiden Soekarno itu juga kayak mencampurkan sosialisme atau menetapkan sosialisme yang saat itu di masa pemerintahannya, di masa pemerintahannya saat itu pasca 1945. Jadi kayak beliau tuh berpihak pada golongan kiri gitu, istilahnya seperti itu. Karena golongan kiri itu ya umat komunis sama sosialis. Di LPJ panjang ini nanti kan ada repelita 1 sampai 6. Nah, di repelita 1 sampai 6 inilah nanti banyak sekali kebijakan di bidang ekonomi dan juga di bidang industri. Fokusnya itu hanya ada 2 ini, kebanyakan kalau di ekonomi gitu. Kayak diutamakan. Kalau misalkan kebijakan repelita 1 sampai 4 itu berfokus pada pengolahan. Jadi pengolahan bahan industri, bahan yang semula mentah menjadi bahan baku, menjadi bahan siap saji. Nah, yang di repelita selanjutnya itu baru nanti berfokus pada hasil dari ekonomi dan juga industri, termasuk kegiatan ekspor impor. Nah, ekspor impor sendiri itu dijalankan pemerintah juga. Ya cuma ekspor beras, tapi juga ada ekspor migas. Nah, kenapa kok ekspor migas itu dilakukan ya? Karena bawa untung besar. Dan juga ada deregulasi. Nanti deregulasi itu kebijakan pemerintah membuka sebanyak-banyaknya membuka jalan bagi banyak investor untuk menanamkan modal dengan ketentuan yang lebih luas gitu. Yang sebenarnya di tahun 1960 itu Presiden Soeharto itu kayak diberi kebijakan yang sedikit aja dulu, kayak sebagai contoh ya, itu menanamkan modal hanya di Jakarta. Tapi misalkan di tahun 1970 ke atas nanti itu jauh lebih diperluas, kayak lebih di berbagai daerah. Lanjut ke pembangunan nasional dalam trilogi. Jadi ada 3.
pembangunan. Nah, nanti di pertumbuhan ekonomi ini kita akan mengenal yang namanya revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau itu? Jadi revolusi hijau itu satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengenalkan dan juga menggunakan teknologi pertanian yang lebih modern. Jadi sebelumnya menggunakan teknologi yang sederhana ya. Kayak logikanya gini, kita misalkan mau membersihkan lahannya dari rumputan yang begitu lebat. Kalau kita pakai alat sederhana kayak arit, terus pecok, itu kan lambat. Terus dapatnya kalau sehari itu ya juga nggak singkat gitu loh, nggak banyak juga. Palingan ya bersihnya tuh ya 2 hari sampai 3 hari lebih. Nah kalau misalkan atau 1 hari penuh. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teknologi itu nanti kuantitasnya itu lebih besar, jadi mempersingkat waktu, kemudian lebih cepat gitu loh. Dan juga apa ya, kayak jauh lebih dapat banyak gitu untuk pemotongan rumputnya. Jadi pencapaian ekonomi baru itu seperti dikatakan ada swasembada beras. Jadi ada saat-saat di mana di rezim Orde Baru ini mengalami peningkatan atau mendapat prestasi akibat dari swasembada beras. Nah, tapi sebelumnya ketika di perjalanan Repelita pertama, berarti sekitar 1968-an, di Repelita pertama itu di tahun 1972 itu terjadi kemarau panjang yang menyebabkan Indonesia mengimpor beras terbesar impor loh ya. Impor tuh berarti mendatangkan dari luar masuk ke Indonesia. Biayanya kan besar. Otomatis saat itu ekonomi juga sedang rendah karena akibat dari pemerintahan Presiden Soekarno yang lebih fokus ke programnya mercusuar itu, sehingga terpaksa hutang ke luar negeri. Nah, ketika nanti di tahun 1980 pemerintahan Indonesia ini atau Indonesia sendiri sukses menjadi pengekspor besar beras terbesar di dunia, sehingga mencapai namanya swasembada beras. Kemudian juga ada penanaman modal investor. Oke, untuk investor sendiri memang dibuka secara luas. Kemudian tersedia lapangan pekerjaan dan juga pengekspor migas. Tentunya akibat dari investor tadi. Kalau pengekspor migas itu jadi pemerintah secara khusus kayak menggalakkan ayo kita buka pertambangan, karena migas tahu sendiri keuntungannya kan besar ya, dan itu sangat menunjang ekonomi negara. Jadi dari samping swasembada pangan tadi, itu migas tuh kayak ibaratnya itu 60%, sedangkan keuntungannya ya 60% itu dari minyak bumi, terus 40%-nya itu dari swasembada beras. Kemudian juga mendapat penghargaan FAO. Nah, mendapatkan penghargaan FAO dari Roma ini karena menjadi pengekspor beras terbesar, dan itu terjadi 2 kali. Oke, next kita masuk ke krisis moneter. Nah, ini krisis moneter ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama itu sebelum krisis Thailand, krisis mata uang Thailand itu terjadi hutang ya, seperti tadi di tahun 1970-an itu pemerintah itu berhutang karena terjadi banyak sekali untuk pemulihan ekonomi. Kemudian hutang ini tuh semakin lama itu kan kalau nggak dibayar-bayar semakin meningkat, semakin banyak gitu. Sama kayak kalau misalkan kita meminjam uang di bank titik gitu kan, itu kan tiap hari itu kan ada biayanya juga, jadi nggak gratis kalau punya uang. Sehingga ini dibiarkan, sebenarnya ini tuh sudah pernah kayak dibahas ya, tapi kayak pemerintah itu kayak tutup telinga gitu loh. Jadinya udah biarin. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan swasta itu ngikut jejaknya pemerintah, jadi ikut hutang lagi gitu, jadi hutangnya kan tambah banyak, sehingga itu menyebabkan salah satu terjadinya krisis. Kemudian krisis mata uang Baht Thailand itu ada satu hari atau satu malam di mana mata uang Thailand itu benar-benar lemah, kemudian terjadi inflasi, dan itu berdampak kepada banyak negara, kayak negara-negara seperti Malaysia,
Singapura semacamnya. Indonesia juga kena, tapi yang jadi masalah Indonesia itu karena akibat dari hutan yang menumpuk tadi juga mendapat krisis perkawinan, sehingga hutannya itu jadi bukan hutan tapi bebannya itu jadi lebih banyak gitu. Kemudian pergerakan finansial Jepang, Eropa dan Amerika Serikat juga berpengaruh, serta rusaknya infrastruktur. Kalau misalnya kita tadi sudah ceritakan banyak sekali insiden-insiden yang merusakkan toko-toko, kemudian fasilitas umum juga rusak akibat demonstrasi dan semacamnya, sehingga ini juga menyulitkan bagi Indonesia saat itu. Kemudian terjadi kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini juga terjadi ya karena akibat dari kerusuhan-kerusuhan itu tadi. Kemudian di samping itu, revolusi hijau itu nggak semulus yang kita bayangkan. Sosial beras nggak semulus yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ada ketimpangan terkait upah. Jadi pemilik modal yang merasakan keuntungan yang besar itu. Nah, untuk buruh sendiri atau pekerjanya, orang Indonesianya, para pekerja Indonesia itu upahnya kecil, sehingga ini menyebabkan masyarakat tuh kayak menuntut. Kemudian terjadi yang namanya BBM naik, dan juga listrik juga naik. Nah, saat itu di krisis itu juga listrik juga merepet menipis gitu ya, stok untuk listrik dan juga BBM-nya, dan itu menyulitkan Indonesia saat itu. Kemudian adanya praktik korupsi, ya betul sekali, korupsi dan nepotisme itu menjadi pemicu dari krisis moneter 1997. Lanjut ke awal reformasi. Di pemerintahan Presiden B.J. Habibie ada beberapa kebijakan ekonomi untuk memperbaiki, yakni peningkatan dan penyehatan sektor real dan juga non real. Kalau sektor real itu seperti industrial, agrikultur, dan semacamnya. Kalau sektor real, non real itu tuh kayak keuangan gitu. Nah, kemudian adanya peluncuran SBI. Nah, SBI itu surat yang mana di tahun krisis itu 1998 itu kan terjadi ini ya, kayak penarikan uang secara besar-besaran oleh masyarakat akibat dari krisis, kemudian dari inflasi yang sangat-sangat besar, sehingga masyarakat wah, saya nggak bisa menyimpan uang selamanya di bank. Kalau nggak gitu nanti uang saya hilang, uang saya tergerus, sehingga saya mau nggak mau harus menarik uang saya sebaik-baiknya. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia saat itu yang kayak menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau misalkan uang itu kayak menyebar di tangan masyarakat banyak, itu kan juga menyebabkan inflasi, ekonomi jadi nggak karuan, makanya nanti terjadi harga pokok itu melambung tinggi, kemudian melambung tinggi, sehingga peluncuran SBI ini diharapkan supaya masyarakat itu mau kembali untuk menyimpan uangnya di bank di Indonesia itu, dengan catatan bunga yang didapat itu banyak. Kalau bunganya banyak itu kan nanti mikirnya gini, oh iya ya, kalau misalkan bunganya banyak, uang juga nanti aku dapat keuntungan banyak. Kalau kayak gitu aku tak nyimpan uang di bank aja. Akhirnya SBI ini jadi salah satu kebijakan ekonomi awal reformasi. Ada juga restrukturisasi bank dan juga penyihatan bank, nanti dibentuk BPPN atau Badan Penyihat Perbankan Nasional. BPPN ini secara khusus untuk menjalankan semacam beberapa program, yaitu penyihatan bank, termasuk mengakuisisi bank, kemudian menentukan kerugian dari bank tersebut, kemudian bisa kayak BPPN itu nanti menetapkan kira-kira bank ini bisa beroperasi apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu nanti kan ada sekitaran 30-an lebih bank itu di akuisisi kalau nggak salah. Kemudian mendapat saran dari IMF. Nah, untuk saran IMF sendiri tentunya kan nanti kan juga mendapat kayak menjalin kerjasama kan, sebelumnya sudah di Presiden Soeharto, sehingga saran IMF ini
ditetapkan sebagai kebijakan. Apa sih di sana IMF? Kan saat itu kan terjadi ini ya, bukan terjadi monopoli. Nah, untuk monopoli sendiri itu akhirnya monopoli yang dilakukan oleh pertanian dan juga bulog menyebabkan kerugian bagi negara, sehingga nantinya pemerintahan itu mengeluarkan kayak undang-undang pelarangan monopoli. Kemudian juga ada masalah proyek mobil, kemudian ada proyek pesawat yang menurut IMF itu ini loh nggak berguna, nggak akan bermanfaat, justru malah kamu akan membuang uangmu hanya untuk proyek yang tidak bermanfaat ini, jadinya dihilangkan. Kemudian juga ada penekanan kurs rupiah yang nanti sangat-sangat berdampak, dan juga ada kayak penahanan tarif dasar dari listrik dan juga BBM. Lanjut, dampak dari reformasi ekonomi. Nah, ini dampaknya begitu positif karena mampu menekan kurs rupiah yang rupiah saat itu melemah dari 17.000 menjadi 7.000. Kemudian juga inflasi yang 77,6% menjadi 2%, jadi menurun. Kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini yang di masa Presiden B.J. Soeharto itu kan minus 13,16% menjadi 0,62 di tahun 1999. Nah, itu kan minus, dari minus ke plus, berarti kan lumayan jauh ya, udah termasuk capaian yang lebih gitu loh. Kemudian adanya bank syariah. Nah, ketika bank-bank tadi direstrukturisasi, kemudian diakuisisi, banyak kayak lembaga-lembaga agama Islam itu kayak menyuarakan diri, wah ini pasti gara-gara orang barat, karena orang barat itu ada unsur ribanya, nggak halal. Ya sudah, kita berbondong-bondong untuk mendirikan bank syariah yang ada unsur Islaminya, jauh itu lebih halal gitu. Sehingga dari budaya itulah nanti banyak sekali lahir kayak bank-bank syariah. Lanjut. Nah, ada hambatan reformasi ekonomi. Jadi ada beberapa kayak tingginya angka pencurian, benar sekali. Jadi pencurian juga marak waktu itu, mencuri di peternakan, kemudian di pertanian, kemudian juga di pertambangan juga pencurian. Kemudian krisis kepercayaan. Nah, krisis kepercayaan itu bermula ketika masalah inflasi itu yang benar-benar naik. Kemudian para investor tuh nggak berbondong-bondong, wah saya nggak bisa kalau menanamkan modal cuma di sini doang. Oke, aku akan bawa keluar. Akhirnya membawa modalnya tadi yang semula di Indonesia dibawa ke luar negeri. Kalau modalnya dibawa, berarti kan nggak ada pemasukan bagi negara kan, sehingga krisis kepercayaan ini timbul dan akhirnya mengakibatkan kayak reformasi ekonomi ini tercapainya itu sedikit susah gitu. Meskipun nanti kita tahu kalau misalnya positifnya itu inflasi kayak menurun semacamnya. Kemudian ada juga tuntutan hak atas tanah. Hak atas tanah ini yang semula kan sudah ada perjanjian ya tentunya ya, kayak tanah tersebut sudah diduduki atau dimiliki oleh investor, malah jatuhnya nanti kayak apa ya, masyarakat tuh menuntut kan tanah saya itu masih milik saya gitu. Artinya masyarakat tuh kayak masih berharap penuh adanya tanah-tanah yang dulunya mereka miliki itu kembali menjadi milik mereka. Kemudian terjadi kayak social crime, jadi wisatawan asing yang masuk di Indonesia, kemudian investor dan semacamnya, orang-orang asing itu kayak apa ya, kayak mendapat kejahatan sosial dan dianggap oleh masyarakat itu, wah kamu ini merugikan negara, ngapain kamu di sini. Jadi kayak ada perasaan takut gitu loh yang diakibatkan oleh masyarakat atas kepentingannya tersebut. Ada juga hambatannya itu ketika di masa Presiden B.J. Habibie itu memerintah, itu ada insiden-insiden, ada skandal Bali, kemudian di Timur
isi dari Santa Cruz dan semacamnya, Likuika, kemudian juga banyak yang lumayan banyak sih yang nggak setuju sebenarnya dengan pergantian kepemimpinan yang mana presiden Soeharto itu menjabat sebagai presiden, karena dianggap wah nggak bisa ini sebenarnya itu akal-akalan Golkar. Ada lagi yang menyebutkan wah ini pasti apa ya, kayak direncanakan oleh MPR. Kenapa kita nggak bisa melakukan kayak pemilu dan semacamnya, itu yang menjadi hambatan. Oke, kira-kira adakah pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa swasembada beras diunggulkan Orde Baru? Jadi gini, oh ya, namanya siapa? Absen berapa? 19. Oke, bentar ya, tulis dulu. Kenapa swasembada beras? Nah, kenapa swasembada beras itu menjadi unggulan ya, menjadi unggulan dari Orde Baru? Karena di masa Orde Lama ketika Presiden Soekarno itu menjabat, sudah beberapa kali dicanangkan kayak kita harus swasembada pangan gitu, kita harus swasembada pangan, kita harus bisa mewujudkannya. Tapi ternyata di beberapa baik itu Bimas semacamnya yang dicanangkan pada desa juga itu nggak terwujud, sehingga ketika di Orde Baru ini terwujud, kayak masyarakat tuh benar-benar bahagia. Sama kayak misalkan kita punya rencana yang wah aku harus ini rajin belajar, aku harus mendapat juara yang pertama gitu. Kalau misalkan itu nggak tercapai, kita kan kecewa. Tapi kalau tercapai itu kan menjadi kebanggaan kita kan, itu menjadi kesenangan kita, wah akhirnya aku bisa gitu. Jadi ketika swasembada pangan ini tercapai, apalagi terjadi sampai 2 kali, itu pemerintah kemudian masyarakat Indonesia tuh kayak bangga, wah akhirnya bisa gitu. Nanti pertanyaan? Oke, jadi hari ini Ibu mau membagikan LKPD yang kalian harus mengerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup kan ya? Nanti jangan lupa silakan kalian kerjakan dari sekarang.
Apakah ada kesulitan? Oke, apakah semuanya sudah? Dan Kita bahas ya. Oke, kira-kira ada yang mengalami kesulitan? Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab terkait penugasannya? Ya, silakan namanya. Cica. Oke, silakan. Stabilitas politik dan ekonomi harus seimbang. Pengembangan industri rumahan, perbaikan bank dan hutang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali apa yang dikatakan Ceca. Misalkan ekonomi, politik itu harus stabil
tujuan yang telah ditetapkan atau diimpikan. Kemudian artinya pengembangan industri. Ya betul sekali. Jadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu industri itu digalakkan. Kenapa? Karena di saat itu ya yang menjadi sumbernya, ya termasuk jadi salah satu sumber pendapatan negara itu adalah terkait dengan UKM, kecil-kecil UKM yang termasuk usaha-usaha kecil masyarakat itu, yang nantinya di satu sisi pula para investor asing itu hanya melirik UKM-UKM yang ada. Kenapa? Kalau misalkan ketika mereka ingin menanamkan modalnya yang besar, itu mereka ditakutkan akan terjadi hal yang sama, yakni nanti ditakutkan terjadi lagi inflasi, kemudian tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang jatuhnya nanti mengakibatkan kerugian mereka sendiri, sehingga banyak sekali UKM yang kecil didirikan, kemudian masyarakat juga yang hanya terfasilitasi dengan adanya UKM. Kemudian juga selain dari ada menjadi sumber pemasukan sekarang, juga industri itu kayak terasa ya sudahlah nggak apa-apa, saya menanamkan modal yang kecil-kecil saja gitu. Kemudian juga ada banyak sekali kayak kebijakan-kebijakan lain, ekonomi lain terkait dengan pembelajaran kali ini. Kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan dari kalian? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Saya belajar banyak, Bu. Saya jadi tahu kondisi ekonomi dan kebijakan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, sekedar tambahan bahwasanya kondisi ketika awal reformasi ini termasuk mencapai pertumbuhan itu sangat hal yang bagus. Kenapa? Karena setidaknya itu mengalami peningkatan daripada ya yang kita tahu pertumbuhan ekonomi itu minus 13%. Kemudian juga menjadi kayak mengalami peningkatan semacamnya. Kalau misalkan stabilitas politik itu harus tercapai, jadi harus beriringan dengan stabilitas ekonomi. Karena apa? Karena ketika kalau misalkan nanti kita kayak melihat orang yang terkait di kondisi orde baru saat itu terjadi banyak sekali situasi politik dan juga ekonomi yang kedua-duanya mengalami permasalahan yang itu berdampak pada suatu negara terhadap stabilitas negara. Ketika menjumpai yang namanya krisis kepercayaan, masyarakat sudah merasa capek dengan kondisi saat itu, masyarakat menuntut adanya suatu pembaharuan yang lebih baik, sehingga jika kita lebih mendalami lagi bahwa kedua-duanya dan segala aspek lainnya pun harus berimbang juga. Kemudian terkait home industry itu benar sekali di awal reformasi itu banyak pemerintah secara gamblangnya itu membuka lah bagi investor asing. Misalnya investor asing hanya menoleh atau melirik pada UKM kecil. Nah, UKM kecil itu sendiri nanti kita tahu bahwa para investor kenapa sih kok melirik hanya pada UKM saja? Ya karena penanaman modalnya itu ringan. Tidak kalau misalkan nanti menanamkan modal besar, takutnya hal yang sama terjadi kayak inflasi, kemudian tidak adanya penurunan, justru malah kerugian yang didapatkan. Kemudian juga selain itu tentunya kita perlu tahu bahwa yang namanya di masa orde baru juga akibat dari kayak pengenalan KB, kemudian posyandu dan puskesmas itu berdampak bagi masyarakat karena bisa menurunkan lah istilahnya angka kelahiran, apalagi KB ya saat itu di tahun 1960-an angka kelahiran itu cukup besar atau tinggi, sehingga ketika di 1970-an sampai 80-an itu terjadi penurunan angka kelahiran. Oke,
dari sini adakah yang ingin berpendapat tentang pesan-pesan pertemuan kali ini? Ya, silakan. Saya belajar banyak, Bu. Saya jadi tahu kondisi ekonomi dan kebijakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Perlu diingat bahwa kawan reformasi ini juga menjadi sebabnya itu kayak setuju banget bahwa Presiden B.J. Habibie itu memang benar-benar tokoh ekonomi yang sangat berpengaruh, karena dari beliaulah yang nantinya membawa dampak ke presiden selanjutnya, ke ekonomi Indonesia ke depannya, seperti Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati dan semacamnya, itu nanti juga diakibatkan dari perbaikan ekonomi atau stimulus ekonomi di masa Presiden Habibie. Oke, sekian dulu ya pertemuan kali ini. Nanti jangan lupa dikumpulkan kertas LKPD-nya, kertas kerjaan kalian, dan itu hanya berpesan untuk jangan lupa belajar, terus jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.